Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Dan juga salawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita tuntaskan. Kita lanjutkan lagi. Ini udah modul yang ketiga ya, yaitu mengenai kesehatan dan gizi. Nah, jadi sebelumnya untuk modul kesehatan dan gizi ini, sebelum kita mulai, silakan kepada ibu-ibu KPM untuk mengisi absensi terlebih dahulu, biar nanti nggak kelupaan. Nah, baik. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya untuk tepuk P2K2. Nah, baiklah, saya ingatkan kembali mengenai tepuk P2K2. Ibu-ibu semuanya boleh berdiri agar kita bisa refresh dulu sebelum memulai materi pada hari ini. Nah, baik, ikuti saya ya. Tepuk P2K2. Pertemuan. Ya, saya ulangi lagi. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, baik ibu-ibu, jadi mudah-mudahan dengan tepuk P2K2 ini kita bisa refresh kembali dalam melanjutkan materi kita mengenai kesehatan dan gizi. Nah, jadi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai 3 topik tentang kesehatan dan gizi. Yang pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, kemudian kebutuhan gizi ibu hamil, dan seterusnya bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Nah, di sini coba ibu-ibu semuanya berpasang-pasangan. Nah, ya, ibu-ibu semuanya berpasang-pasangan duduknya. Kemudian di antara ibu-ibu silakan saling bertanya atau berbagi informasi, menanyakan kepada pasangannya nanti anaknya itu mau seperti apa gitu. Nanti kalau anaknya yang lahir itu seperti apa. Ya, ibu-ibu silakan dulu membentuk kelompok-kelompok. Nah, baik, kalau sudah terbentuk kelompok, silakan ibu-ibu sharing. Baik. Bagaimana pendapat ibu-ibu? Saya di sini mau minta pendapat ya. Bagaimana tadi dari, kan kita udah sharing tadi ya, ibu-ibu udah sharing. Bagaimana pendapat ibu Bu Ati? Anaknya ingin jadi apa nanti kalau udah besar, Bu? Oh ya, terima kasih ya Bu Ati. Bu Ati katanya kalau udah besar pengen anaknya menjadi anak yang baik, pengen anaknya menjadi anak yang cerdas. Nah, jadi kalau menurut Ibu Lili, Ibu nanti kalau udah besar anaknya mau seperti apa, Ibu? Ya, Ibu pengen anaknya sehat, terpenuhi kebutuhannya ya, Bu. Pengen anaknya tinggi, pengen anaknya berbadan, postur tubuhnya bagus gitu ya. Nah, jadi di sini kita semuanya banyak keinginan kita harapkan dari anak-anak yang akan kita lahirkan nanti. Ada anaknya pengen sehat, ada anaknya pengen cerdas, ada anaknya ingin tinggi, kemudian ingin anaknya cantik, tampan. Nah, jadi tentu itu semua tidak terlepas dari gizi yang kita konsumsi selama kita hamil. Nah, jadi ibu-ibu,
Untuk keinginan-keinginan yang Ibu utarakan tadi, tentunya itu tidak bisa diwujudkan hanya ketika anak itu sudah lahir saja. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Jadi ketika anak di dalam kandungan, yaitu pada usia 9 bulan, dia udah harus dipenuhi udah harus terpenuhi gizi dan kebutuhannya. Jadi ibu-ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, banyak minum air putih, banyak makanan sayuran, kemudian minum vitamin, nah dan juga minum tablet tambah darah supaya ibu-ibu tidak mengalami kekurangan gizi. Nah, selanjutnya jadi proses yang perlu dilakukan yaitu di sini kita akan memutar film ya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Baik, ibu-ibu semuanya, tadi kan kita sudah menyaksikan atau menonton film tentang 1000 hari kehidupan. Nah, yang mana saya mau minta pendapat dari ibu-ibu semua, bagaimana apa yang ibu lihat dari film tadi? Ya terima kasih ya ibu. Jadi benar ya, tadi kan di dalam film tersebut seorang suami istri, istrinya sedang hamil. Kemudian dia bercerita ingin nanti anaknya kalau sudah besar pengen anaknya itu sehat seperti ayah dan ibunya, tapi belum tentu anak itu akan sehat seperti ayah dan ibunya. Walaupun misalnya ibunya sehat, bapaknya sehat, belum tentu anaknya juga akan sehat apabila tidak terpenuhi gizinya dari sejak dalam kandungan. Nah, kemudian si calon ayahnya tadi pergi mengajak istrinya berkonsultasi kepada orang yang paham gitu. Siapa dia? Yaitu bidan atau dokter. Bisa berkonsultasi kepada bidan atau dokter. Nah, tadi kan di situ juga disampaikan oleh dokternya, tadi dapat kita lihat ya ibu-ibu, bahwasanya dokternya memberikan saran bahwa ibu hamil itu harus menjaga kesehatan janinnya, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, kemudian minum tablet tambah darah, kemudian banyak minum air putih, dan juga menjaga kesehatan badan. Nah, jadi jika ibu-ibu ingin anak-anak ibu-ibu itu sehat, tidak bisa hanya ketika dia sudah lahir kemudian kita baru memikirkan bagaimana agar anak itu menjadi cerdas. Tidak bisa dengan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak kekurangan gizi. Nah, jadi ketika kita tidak memperhatikan gizi kita ketika sedang hamil, ada dampak yang akan dihadapi oleh anak kita di masa yang mendatang. Nah, jadi kalau terhadap ibu hamil, yaitu anak itu bisa lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi itu biasanya disebut dengan prematur. Nah, jadi bisa lahir menjadi anak yang prematur. Kemudian pada saat anak itu nanti bayi, anak akan mengalami akan mudah sakit karena daya imun tubuhnya itu rendah. Nah, kemudian di saat anak juga akan mengalami gangguan pertumbuhan atau yang disebut dengan stunting, istilah stunting. Mungkin kalau kita sering melihat di televisi, itu sering ya disebut istilah stunting, yaitu maksudnya tinggi badan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya atau jatuh pendek gitu. Nah, jadi pada saat remaja, anak itu juga akan mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar. Nah, ini kan banyak nih anak-anak kita yang mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar, dan bisa jadi itu salah satu penyebabnya karena kurangnya perhatian ibu-ibu ketika hamil. Nah, kemudian di saat dewasa juga gangguan, karena dia mengalami gangguan kesehatan sehingga pendidikannya rendah dan terbatasnya pilihan pekerjaannya. Nah, baik, mungkin itu tadi mengenai dampak kurang gizi.
Nah, untuk selanjutnya, ibu-ibu semuanya bisa membaca buku pintar. Silakan baca di situ mengenai kekurangan gizi, dampak kurang gizi terhadap ibu hamil dan kebutuhan gizi terhadap ibu hamil. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.